Pria di King Pao mendengus dingin. Tetapi dia tidak menunggu untuk memamerkannya. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat kekuatan abadi menembusnya dan secara bertahap kehilangan serangga vitalnya. Tubuhnya membengkak beberapa saat. Itu rusak. Hati-hati. Pria di King Pao bukanlah generasi yang ada di mana-mana. Dan seluruh tubuhnya langsung memadatkan perisai kekuatan abadi. Saya melihat bahwa mayat serangga yang meledak itu sebenarnya adalah wabah iblis. Dan darah hitam berceceran. Zila, pria King Pao adalah 9 puncak lapisan surgawi. Dan sulit untuk mengguncang perisai kekuatan abadi oleh monster dan darah hitam. Serangga bau gelisah. Pria di King Pao membantingnya, tetapi wajahnya sedikit berubah. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia tidak akan takut pada beberapa serangga. Namun, roh jahat dari penghancuran diri serangga ini, termasuk racun dari darah hitam, menyebabkan dia meningkatkan kekhawatirannya dari umpan balik perisai kekuatan abadi. Beberapa serangga tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, tetapi jika mereka dikelilingi oleh serangga, itu mungkin pemandangan lain di bawah penghancuran diri. Terlebih lagi, penghancuran diri dapat memercikkan darah berbisa. Dan sisipan ini jelas bukan jenis yang baik saat masih hidup. Qin Yichen mengambil semuanya ke matanya, melihat kembali ke Ziyun. Matanya terkulai, dan jatuh di kaki tempat Ziyun menghancurkan serangga. Tidak ada luka. Ziyun menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Bos, kamu terlalu banyak berpikir. Sisipan yang diinjak sampai mati, sepertinya berdarah, tapi rasanya seperti gatal. Menginjak kaki Ziyun secara alami akan meledakkan darah, ditambah dengan kekuatannya yang menghancurkan serangga. Rasanya tidak masalah. Tetapi Qin Yichen baru saja memperhatikan reaksi pria di Xing Pao. Mau tidak mau sedikit mengernyit. Bisakah Anda merasakan serangga yang menggelitik? Itu bukan serangga yang tidak biasa. Kulit Ziyun sedikit berubah. Tampaknya menyadarinya. Tetapi Qin Yichen berada di transmisi suara laut kesadaran. Senior, lihat dari mana asal serangga itu. Hong Lian menggosok dagunya yang putih. Agak cemberut. Tapi serangga ini bisa diinjak-injak oleh tendangan bodoh itu. Kekuatannya tidak bagus. Itu pasti keturunan iblis Chongmen. Darah hitam itu beracun. Pastinya. Untuk wabah monster. Apakah kamu tidak merasakan vitalitas serangga ini barusan? Qin Yichen mengangguk. Inilah yang membuatnya merasa salah. Mata indah Hong Lian berkedip. Dengan kata lain, serangga ini mungkin bukan lagi makhluk murni. Bayangkan mereka diinjak-injak dengan satu kaki. Bagaimana bisa begitu lama berdebu di Guts Festive? Guts Festive secara alami tidak mungkin menyiapkan makanan. Dan makanan tidak dapat disimpan terlalu lama. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa mengandalkan kabut iblis di sini. Serangga ini seperti ini. Di dalam tubuh penuh dengan kabut iblis. Itu sudah dianggap bermutasi. Setelah dihancurkan dan dibunuh, darah beracun dan kabut iblis meledak. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Tidak heran dia tidak bisa melihatnya. Sisipan di dalam tubuh ini penuh dengan kabut iblis. Dan di sini kabut iblis menyebar. Ditambah dengan nafas yang lemah. Hampir menyatu dengan kabut iblis. Tapi setelah Hong Lian menjelaskannya, dia memasang wajah bermartabat. Hati-hati. Beritahu pria bodoh itu untuk tidak main-main denganku. 3 atau 2 serangga mungkin bukan untuk Anda. Mungkin sama untuk 100. Tetapi Anda harus bisa membayangkan apa adegan gigitan serangga itu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, menatap matanya, dan tuduhan Hong Lian menjadi perhatiannya. Namun, selama transmisi suara, Ziyun dan pria King Pao tiba-tiba melihat ke atas, melihat kabut iblis di kejauhan. Ada gerakan. Qin Yichen juga tiba-tiba linglung. Tidak heran Ziyun mereka dapat mendeteksi secara instan. Karena gerakan saat ini jauh lebih terganggu daripada sekarang. Hai, suaranya masih halus. Tapi 1000 sampai 10.000 lagi. Itu seperti suara serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merayap di tanah. Seperti 10.000 bor serangga. Yang membuat kulit kepala mati rasa. Qin Yichen menatap seperti obor. Menatap ke kedalaman kabut iblis. Merasa rambut seseorang berdiri tegak. Karena gerakan ini bukannya tidak berdasar. Tetapi benar-benar ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke arah mereka. Ke depan. Ada serangga beracun yang sebelumnya terinjak-injak sampai mati. Juga kelabang. Kalajengking beracun. Belalang sembah. Bahkan beberapa tentakel. Bergigi tajam. Banyak ragamnya. Dan ukurannya berbeda-beda. Yang besar tingginya setengah orang. Dan kecepatan peristaltiknya juga cepat. Jauh-jauh di kawanan. Yang mudah hanyalah kuku. Tapi terlepas dari ukurannya. Pemandangan 10.000 bab membuat Qin Yichen 2 orang waspada. Apa katamu? Seperti yang dikatakan Hong Lian. Beberapa serangga beracun dapat dibunuh dengan mengangkat kaki. Bahkan ada 100 serangga tak kenal takut di satu kaki. Tetapi serangga racun yang sangat besar ini, bahkan di kedalaman kabut iblis, terus muncul, dan Qin Yichen tidak dapat dibuat pingsan. Tanda seru. Tanda seru. Hati-hati. Ziyun dengan marah mendengus, dan gerombolan itu bergegas menuju mereka. Tampaknya pengunjung itu tidak baik. Secara alami, gerombolan itu tidak akan membiarkan gerombolan itu merangkak berdiri, dan pedang itu akan dipotong. Sekaligus,
serangga beracun akan dipotong menjadi beberapa bagian dan ukurannya kecil. Ini telah menjadi akar teratai secara langsung. Racunnya meledak, dan monster itu bahkan lebih ganas, dan bahkan membunuh salah satu yang sama di gerombolan itu. Namun, di bawah luasnya seperti lautan serangga, pedang Ziyun hanya memicu beberapa gelombang amarah itu saja. Tanda seru. Gigi macan tutul memang luar biasa. Pedang dipotong. Selain meninggalkan parit di tanah, ada cahaya pedang tak terlihat yang tersisa. Beberapa serangga beracun menyentuhnya tanpa jatuh ke dalam parit. Mereka telah diinjak oleh cahaya pedang. Menghancurkan. Serangga beracun ini tidak setinggi kebijaksanaan spiritual, tetapi mereka juga memiliki naluri untuk memanfaatkan rintangan, dan segera melewati cahaya pedang dan terus berlari menuju Qin Yichen. Dan semua pria King Pao menghadapi pengepungan serangga yang sama. Menjijikkan. Sekelompok serangga bau berpikir bahwa sejumlah besar dapat menantang dewa. Pria di King Pao juga menembak dengan ganas. Dengan kibasan lengan baju, kekuatan abadi membuka gulungan sutra putih, dan seketika ada percikan darah beracun. Ledakan iblis. Saya tidak tahu berapa banyak serangga monster dihancurkan sampai mati. Dan banyak pembangkit tenaga listrik di sisinya. Tentu saja, tidak akan duduk diam, dan menembak satu demi satu. Kekuatan abadi melonjak. Serangga monster, yang terbunuh untuk sementara waktu, menderita banyak korban dan racun. Pada saat ini, manfaat dari lebih banyak orang tampaknya muncul, tetapi Qin Yichen II tidak mengalami kerugian. Ziyun memegang gigi macan tutul, Qin Yichen memegang bilah macan putih, dan jalur pedang yang ganas terpotong, membuat serangga monster menjadi sulit menutup. Pada titik ini, meskipun lautan serangga sangat luas, ia dibantai oleh Qin Yichen dan yang lainnya, tetapi warna kulit Qin Yichen belum mereda karena hal ini. Kekuatan abadi dipadatkan dan dipisahkan. Teknik pedang-pedang. Bilah ini adalah belahan vertikal. Secara alami, ini bukan untuk pembunuhan serangga laut dalam skala besar. Cahaya bilah menyapu, meninggalkan lautan serangga meninggalkan jalur darah yang sama sekali berbeda. Darah beracun baru saja terciprat dan terbunuh oleh pedang. Selain itu, bilah ini sangat ganas, tidak hanya memotong jalur darah di lautan serangga, tetapi juga kabut iblis yang agung telah terputus. Juga melalui teknik pedang yang menyapu ke depan, Qin Yichen dapat melihat kedalaman kabut iblis dengan lebih jelas. Tapi tampilan ini, biarkan Qin Yichen menarik napas dengan tenang. Teknik pedang gagal mencapai ujung kabut iblis, juga tidak melihat ujung lautan serangga ini.